Semakin banyak kelucuan-kelucuan yang muncul di akhir pemerintahan Pak Jokowi di ujung masa jabatannya. Keanehan-keanehan ini bukan soal kinerja, tetapi soal sikap yang semakin menunjukkan sebuah ketakutan, dan tampaknya Jokowi akan menjadi mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama yang sangat mengalami sindrom post power syndrome, sebuah sindrom yang sangat aneh ketika merasa kehilangan kekuasaan. Mengapa saya berkata demikian? Saya mau mengurai pertama, beberapa waktu lalu rencananya tanggal 22 September akan ada apel akbar pasukan berani mati bela Jokowi. Wih, ngeri ya. Pasukan berani mati tapi takut lapar. Pasukan ini entah untuk apa. Dan tidak mungkin pasukan ini muncul begitu saja kalau tidak ada inisiasi dari bohir atau kelompok yang memang mendapat pesan dari kekuasaan untuk menciptakan sebuah stigma bahwa seolah-olah Jokowi masih sangat dicintai, sangat dirindukan, dan sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Maka dicobalah membuat pasukan berani mati bela Jokowi yang akhirnya pun tidak muncul, tidak nongol, dan tidak ada satu orang pun tidak muncul. Yang kedua, dalam kasus Fufu Papa, anak Jokowi, yaitu yang melibatkan tetapi diduga melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufu Papa. Semua telunjuk menuding bahwa akun Fufu Papa ini adalah milik Gibran Rakabuming Raka, tetapi sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail apakah memang itu akun milik Gibran, meskipun sudah banyak netizen yang mengangkat bukti-bukti yang mengaitkan Fufu Papa dengan Gibran. Salah satunya adalah tentang email, nomor handphone yang dipakai, dan identitas lainnya ketika netizen mencoba mengirimkan GoPay, ya kita sebut saja GoPay, tapi ini bukan iklan ya. Ternyata namanya muncul Gibran Rakabuming Raka. Dan ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa pemilik akun Fufu Papa adalah Gibran. Dan Roy Suryo, pakar telematika, mantan menpora era SBY, mengatakan bahwa 99% Fufu Papa itu adalah Gibran. Dan fenomenanya sekarang muncul pasukan-pasukan yang menyebut dirinya pasukan bawah tanah Jokowi yang kemarin melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik, dan alasannya karena Gibran itu lambang negara. Saya tidak tahu mereka ini pasukan bawah tanah ini selama ini di bawah tanah jadi apa, apakah jadi bakteri pengurai atau menjadi cacing pemakan bangkai, saya tidak tahu. Tetapi saya melihat mereka sangat tidak paham tentang lambang negara. Gibran itu bukan lambang negara. Saat ini dia statusnya adalah wakil presiden terpilih dan anak Jokowi. Dan dua-duanya status ini tidak bisa menjadikan Gibran sebagai lambang negara. Maka kalau pasukan bawah tanah Jokowi melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim dengan alasan bahwa Gibran adalah lambang negara, ya mereka harus belajar lagi tentang lambang negara, simbol negara itu apa dan siapa. Ya, tapi bukan tentang itu. Ini tentang munculnya pasukan-pasukan Jokowi. Yang pertama tadi pasukan berani mati bela Jokowi. Yang kedua sekarang muncul pasukan bawah tanah Jokowi. Setelah ini pasukan apa lagi? Saya jadi kadang-kadang terpikir, kalau Angkatan Laut punya pasukan katak, amfibi yang sangat khas, terkenal, dan sangat superior, ditakuti, jangan-jangan nanti mereka ini membentuk pasukan kodok, menyaingi pasukan katak. Saya jadi geli melihat kelakuan mereka ini. Saran saya ke Pak Jokowi, pesankan kepada para penjilat Bapak, pengikut Bapak, jangan berakting berlebihan. Bangsa ini jangan diberikan keriuhan-keriuhan yang baunya bau sampah. Berikanlah bangsa ini keriuhan ketika Indonesia ditakuti oleh dunia, bukan keriuhan-keriuhan sampah tentang pribadi Bapak.